Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Wiralodara Indramayu dengan nomor UKG 2015 029 900 42, Program Studi Pendidikan Biologi Unit Kerja SMA Negeri 1 Kedokan Bundar. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan materi struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Berikut ini adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat kabarnya? Sehat. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, kalian sudah melaksanakan piket? Sudah. Ya, kelasnya juga sudah nyaman, sudah bersih. Terima kasih yang piket sudah menjalankan piketnya dengan baik. Silakan untuk ketua kelas Galang untuk memimpin doa dulu. Siap, Kak. Sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang nggak masuk? Ada pun. Siapa aja? Iya. Kenapa dia? Iya. Kemudian siapa lagi? Leli. Dea. Kemudian Dinda. Siapa lagi? Siapa? Haji. Siapa lagi? Sudah. 4 ya yang nggak masuk ya. Ini kenapa? 4 anak ini tidak masuk? Urusan keluarga ibu. Ini semua. Jadi, Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Minggu kemarin Ibu sudah menginfokan kepada kalian. Kalian hari ini kita membuat apa? Betul, membuat mind mapping. Minggu kemarin Ibu kan sudah menginfokan ke kalian bahwa minggu ini kalian wajib membawa alat dan bahan untuk keperluan pembuatan mind mapping ya. Bawa semuanya? Bawa. Jadi pelajaran pada hari ini kita itu membuat mind mapping mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Ibu ada pantun. Biasa ya, Ibu itu ahli dalam pembuatan pantun. Ada yang bisa baca? semua bisa. Saya dengerin ya. Saat kamu tak punya pacar, jangan menangis dan bersedih. Saat tengah malam kita lapar, jangan konsumsi kalori berlebih. Jadi kalau kalian itu pada malam hari itu lapar, jangan mengkonsumsi kalori yang berlebih. Ada yang tahu nggak kalori yang berlebih itu apa? Nasi. Betul, yang mengandung karbohidrat. Nah, itu. Oke. Kita ada yang Ibu tanyakan. Apakah kalian sudah makan? Sudah. Semuanya sudah makan ya. Mengapa sih makanan yang kalian makan itu harus dikunyah terlebih dahulu? Itu siapa? Sofi. Kenapa? Untuk mengubah bentuk makanan menjadi lebih kecil agar mudah ditelan untuk pencernaan. Jadi ketika kalian misalkan nih ya, kalian habis makan tadi makan apa?
kalian tadi makan nasi. Kemudian nasi itu kemana? Nasi itu kemana? Kemana sisa makanan yang kalian makan itu? Adanya di mana? Adanya di usus besar. Betul. Jadi ketika kamu makan, baik itu nasi dan lain sebagainya, itu tuh tetap masih ada di dalam tubuh kalian. Ada yang tahu organ sistem pencernaan itu apa aja? Siti Nabibah. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi kita kan hari ini kita mau pelajari tentang organ sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan itu yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, Lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. betul. Nah, itu adalah organ sistem pencernaan, mulai mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, rektum, dan anus. Tapi ada lagi selain organ itu adalah kelenjar ya. Kelenjar sistem pencernaan itu ada pankreas, kantong empedu, sama hati. Ada 3 ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian melakukan diskusi kelompok, yaitu mengidentifikasikan struktur dan fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua adalah melalui pembuatan mind mapping itu secara berkelompok siswa mampu mempresentasikan ataupun mampu menganalisis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Yang ketiga adalah siswa nanti mempresentasikan. Jadi kalian maju dengan kelompoknya untuk menjelaskan struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Jadi itu pada pertemuan kali ini kita membuat mind mapping. Kayak gini ya. Jadi penilaian pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian itu ketika pembuatan mind mapping itu diapakan? Dinilai oleh ibu. Kreativitasnya kayak gimana? Hasil mind mappingnya bagus enggak sih? Itu dinilai. Kemudian yang kedua adalah sikap kalian ketika melakukan diskusi ataupun ketika melakukan presentasi, dinilai oleh ibu. Yang ketiga adalah penilaian post test. Post test itu apa? Ada yang tahu? Di akhir pembelajaran ibu akan ngasih soal pilihan ganda sebanyak 10 menggunakan kuisis. Sudah siap? Sudah. Ini ada organ sistem pencernaan. Silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh kita. Selain itu, tahukah kamu sistem pencernaan dari mulut sampai rektum berkisar 9 meter panjangnya. Ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Di dalam lambung juga ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kalian makan secara kimiawi. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Ada yang tahu nggak? Kan di sini kan di bagian lambung ya. Lambung itu organ sistem pencernaan yang berapa? Kita yang pertama kan mulut, kerongkongan, lambung. Di lambung itu ada 2 sistem pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik menggunakan apa?
Di lambung itu makanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk cairan yang kental ya, betul. Tadi Balki sama siapa Idri, Indriati. Kemudian yang kedua yaitu sistem pencernaan kimiawi. Kimiawinya itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nanti ada di sini ya. Silakan. Kita lanjut. Ada yang bisa menjawab enggak? Tadi kan sistem pencernaan itu kita dimulainya dari mulut. Di dalam mulut itu terjadi berapa pencernaan? Atau terdapat berapa pencernaan? Dua itu. Apa dua itu? Apa aja? Ibu mau tunjuk siapa yang mau mengacungkan tangan? Ayo Rin, apa? Ada dua tadi, betul. Pertama pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara Kimiawi dan mekanik. Kalau kimiawi apa sih identiknya? Kalau pencernaan kimiawi itu pasti dibantu oleh enzim. Nah, kalau pada pencernaan di mulut itu pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim amilase. Amilase itu mengubah apa menjadi apa? Amilase mengubah amilu menjadi glukosa ataupun mengubah kaki menjadi glukosa ya. Yang tadinya itu senyawanya kompleks kemudian diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi glukosa itu senyawa yang lebih sederhana. Kemudian kalau pencernaan mekanik dibantu oleh apa? Oleh gigi dan lidah. Kalau gigi itu fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah, merombak, iya kan? Kemudian apa? Mengubah ukuran yang lebih kecil. Kemudian dibantu oleh lidah dan air liur itu kita telan tuh makanan kita yang tadi udah ukuran kecil masuk ke dalam makanan itu. Ibu pengen nanya, kalau kalian nggak ada pertanyaan, ibu pengen nanya. Tadi kan di awal itu di video itu sempat ada yang ada penjelasan gitu ya mengenai sistem pencernaan. Kenapa sih ketika kalian makan tidak boleh berbicara? Apa nih? Nisa apa nih? Karena nanti tersendat ya. Ya betul. Jadi saluran pencernaan dengan saluran pernapasan itu kan ada epiglotis ya. Epiglotis itu yang ada di sini nih, tenggorokan. Kalau kita kan saluran pernapasan itu namanya apa? Kalau kita saluran pernapasan itu namanya apa? Tenggorokan kan. Kalau pada ini saluran pencernaan kerongkongan. Nah, ketika kalian itu lagi makan ngomong pasti senja karena epiglotisnya ini kebuka. Nanti nasi itu bisa jadi masuk ke tenggorokan. Nanti akan menyebabkan kalian itu batuk atau keselak gitu. Jadi ketika kalian makan itu tidak boleh ngomong kayak gitu ya. Oke, minggu kemarin kan ibu sudah menugaskan kalian membawa alat dan bahan untuk praktikum. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah membentuk kelompok kan? Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan ibu bagikan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD dulu, nanti ibu akan jelaskan supaya kalian paham. Sudah semua ya. Oke, LKPD sudah dibagikan oleh ibu, nanti ibu akan jelaskan. Silakan dibuka, nggak apa-apa. Sambil dibuka LKPD-nya. Kalian di situ ditulis nama anggota kelompoknya sama kelasnya. Kemudian alat dan bahannya sudah ibu tentukan. Silakan pokoknya kalian mengikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Jadi
Kalian silakan perwakilan kelompoknya maju. Satu kelompok, satu perwakilan, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 9. Silakan maju ke depan untuk mengambil kertas ini. Ini adalah tulisan, sudah maju semua, ada 9. Ini adalah tulisan dari mulut sampai ke rektum dan anus. Kalian ngambil nih, satu kelompok 1, misalkan selfie, mendapatkan namanya misalkan lambung. Jadi selfie ini, kelompok selfie mendapatkan lambung. Nanti membuat mind mappingnya mengenai lambung dan seterusnya. Boleh silakan kembali ke tempat duduk asalnya. Jadi ketika kita membuat mind mapping itu, gambarnya itu di tengah. Ibu contohkan ya. Itu adalah video mengenai pembuatan mind mapping. Silakan. Ibu berharapnya kalian membuat mind mappingnya itu bagusnya melebihi video yang ini. Silakan, boleh dimulai. Oke, itu adalah. Jadi silakan kalian membuat mind mapping mengenai organ sistem pencernaan. Silakan tulis saja nama kelompoknya yang LKPD. Silakan kalian membuat desain mind mappingnya dengan sebagus mungkin. Nanti setelah kalian membuat mind mapping ini, kalian akan dipajang di mana mind mappingnya? Papan tulis. Nanti kalau ya terserah sih. Kalau kalian dipajangnya di papan tulis, nanti yang lihat cuma kelas ini dong, bukan kita dua. Boleh dimatiin nggak? Ya. Kelas ya. Ada yang mengalami kendala? Ya. Dahulu kalian nanti maju ke depan. Kelompok yang presentasinya terbaik, mind mappingnya terbaik, nanti akan ibu kasih hadiah ya. Silakan yang sudah selesai dalam pembuatan mind mapping, spidol dan krayon dan lain sebagainya itu disimpan, nanti disiapkan untuk LKPD-nya dikumpulkan saja. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ini ada yang silakan, sudah siap untuk mempresentasikan mind mapping yang kalian buat? Nanti ibu akan menilai ya. Silakan dimulai dari mulut, kita langsung aja. Kami dari kelompok proses pencernaan mulut ingin menjelaskan proses pencernaan mulut. Di dalam proses pencernaan mulut dibagi menjadi proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil yang dibantu gigi yang fungsinya menghancurkan makanan. Pencernaan secara kimiawi yaitu proses pemecahan nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase yang berfungsi mencerna karbohidrat kompleks fatty menjadi karbohidrat sederhana glukosa. Kami dari kelompok kerongkongan
kelompok lambung dan akan mempresentasikan tentang lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh dinding otot lambung yang mencerna dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Terdapat 3 enzim yaitu renin, pepsin, HCl atau asam klorida. Renin adalah untuk mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Pepsin berfungsi sebagai membuat protein menjadi peptid. Asam klorida sebagai insentor mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Merangsang bekerjanya usus, hati, dan pankreas. Makanan disimpan di dalam lambung sekitar 2 jam atau lebih, dan makanan yang disimpan di dalam lambung berbentuk cairan kental. Kami akan menjelaskan fungsi usus halus dan struktur. Usus halus panjang sekitar 6 meter, terjadi pencernaan kimiawi paling lama di antara organ pencernaan lainnya. Terletak cairan khusus untuk pencernaan makanan. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsi usus halus adalah menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Ini ada usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yaitu fungsinya untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas atau getah empedu. Terus yang kedua yaitu ada usus kosong atau duodenum, mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terus yang selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan, yaitu fungsinya untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Kami di sini akan membahas apa itu kantung empedu dan fungsinya. Kantung empedu adalah di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Membantu proses pencernaan lemak. Lemak kedua adalah untuk membantu proses pencernaan lemak. Fungsi empedu dalam sistem pencernaan ini dapat juga membantu membasmi bakteri patogen. Mengoptimalkan kerja enzim pencernaan. Fungsi empedu yang terakhir adalah mengoptimalkan enzim pencernaan dalam mencerna makanan. Penjelasan tentang kelenjar hati tersebut. Fungsi hati sendiri memproduksi cairan empedu. Cairan ini diproduksi oleh sel hati atau hepatosit dan disimpan dalam kantung empedu sebelum dilepaskan ke usus kecil. Ini cairan empedu ya. Jadi cairan empedu ini gunanya buat mempercepat atau mensupport ini buat pencernaan di usus halus. Jadi si hati ini memproduksi cairan empedu, dan empedu itu tuh bakal dilepasin setelah makanan mencapai usus halus. Penelitian kali di sini akan menjelaskan tentang pankreas. Pankreas merupakan suatu organ berbentuk flat yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan tambahan dalam rongga abdomen bagian atas. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Kami akan menjelaskan organ sistem pencernaan yaitu usus besar. Proses pencernaan setelah makanan dicerna usus kecil, kemudian ke usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan makanan manusia yang berfungsi seperti menyerap cairan, karbohidrat, protein, dan vitamin. Selanjutnya, setelah menyerap air, sisa-sisa makanan yang tinggal di usus kecil akan menjadi kental. Proses ini membantu memadatkan tinja yang akan keluar melalui anus. Usus besar menyeimbangkan mikroorganisme, termasuk bakteri baik yang membantu dalam mencerna sisa-sisa makanan yang sulit tercerna, menghasilkan beberapa vitamin penting. Usus besar memiliki kemampuan mencerna serat dan berusaha untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Setelah makanan sampai di usus besar, lalu menuju ke rektum. Dan rektum adalah sebagai tempat perhentian feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Anus adalah sistem pencernaan akhir dan
Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dan saluran pernapasan ke eksternal menahan makanan. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kalau kenapa kita itu ingin buang air besar? Karena di dalam rektum itu sudah penuh dengan feses sehingga rektum akan mengembang dan merangsang ke otak kita sehingga kita punya pikiran untuk kayak ingin rasa buang air besar. Rektum juga ini bagian akhir dari pencernaan manusia. Ini ya, terima kasih tadi kelompoknya sudah hasilnya juga mind mappingnya itu sangat bagus. Cuman untuk masukan aja ya, nanti ketika mungkin pertemuan selanjutnya ataupun nanti ketika disuruh membuat mind mapping kembali, mind mapping itu kita atau gambarnya itu kita fokuskan di tengah. Tadi Ibu akan kasih ke kelompoknya Balkis ya. Terima kasih. Ada yang mau menyimpulkan mengenai materi pada hari ini mengenai struktur dan fungsi organ sistem pencernaan? Balkis, silakan Balkis. Balkis akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut terjadi proses kimiawi dan mekanik. Mekanik itu dibantu dengan gigi dan lidah, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Setelah dari mulut masuklah ke kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan. Setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung makanan terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi juga. Pencernaan mekanik dibantu oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan pada lambung. Pada lambung terdapat beberapa enzim. Salah satunya yaitu enzim pepsin, renin, dan HCl. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Makanan kembali dicerna secara kimiawi. Setelah makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanya air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Kemudian air dan sisa-sisa makanan tersebut masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Feses akan disimpan di dalam rektum, dikeluarkan oleh anus. Jika di rektum sudah penuh oleh feses, maka saraf itu merangsang ke otak kita sehingga kita muncul rasa ingin buang air besar. Segitu aja kesimpulan singkat dari saya. Terima kasih. Jadi benar ya, ketika kita melakukan pencernaan itu dari mulut itu ada dua jenis pencernaan, mekanik dan kimiawi. Tadi kalau mekanik itu dibantu oleh gigi, kemudian dibantu oleh lidah. Gigi itu kan untuk mengunyah, mengunyah makanan supaya makanan itu ukurannya itu lebih kecil. Kemudian dibantu tuh oleh lidah untuk mendorongkan makanan. Nah, di lidah itu ada kelenjar namanya kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu menghasilkan enzim amilase, yaitu mengubah pati menjadi gula atau glukosa. Kemudian masuk makanan itu melalui kerongkongan. Kemudian di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik. Peristaltik itu apa? Otot-otot yang ada di kerongkongan itu. Jadi otot-otot yang ada di kerongkongan itu meremas-remas makanan. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung makanan itu sama, ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu menggunakan otot-otot dinding lambungnya. Jadi kan lambung itu kan tahu ya kayak gimana bentuknya. Makanan itu diolah di situ di lambung. Kemudian ukurannya itu lebih kecil, kayak semacamnya kayak bubuk ya, kayak gitu. Kemudian setelah itu ada pencernaan secara kimiawi juga dibantu oleh enzim-enzim. Ada enzim
halus. Usus halus itu fungsinya untuk apa? Menyerap makanan, menyerap nutrisi yang kalian makan, baik itu karbohidrat, protein, lemak, itu kemudian diserap oleh tubuh kalian. Kalau yang hati, pankreas, kemudian apa tadi, kantong empedu itu kelenjarnya ya, kelenjar yang berfungsi untuk membantu dalam proses sistem pencernaan. Setelah makanan itu ke usus halus, jadi di usus halus itu kita pencernaan nutrisinya. Sisa-sisa makanan yang kalian makan itu disalurkan kemana? Ke usus besar. Jadi intinya apa yang kalian makan itu, nutrisi itu nanti kan diedarkannya ke sistem peredaran darah ya. Kalau makanan sisanya kayak tadi masuk ke dalam usus besar, yang nantinya itu akan menjadi feses kan? Karena apa? Karena di usus besar itu penyerapan airnya itu sudah terjadi, jadi hanya ada feses aja atau zat sisa, yang sisa. Jadi ukurannya lebih keras. Kumpulnya di mana feses itu? Di rektum, atau kalau kita itu usus buntu. Yang tadi yang hasil mind mappingnya kita kumpulkan, silakan hasil mind mappingnya dikumpulkan. Nanti akan dipajang di mana? Tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan. Lalu kita melaksanakan proses, silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Ada kuisis dulu, silakan HP-nya disiapkan. Silakan diklik. Sudah? Isinya ya sayang. Sudah? Kalau sudah, HP-nya ditutup. Ini adalah hasil yang Ibu akan menyebutkan anak-anak atau siswa yang mendapatkan peringkat atas ya. Yang peringkat 3 itu didapatkan oleh Ani. Kemudian yang kedua, Ani itu nilainya 80, Siti Aisyah 85. Ibu ada refleksi mengenai ini. Silakan kalian tulis. Di situ kemudian ditempelkan di papan tulis mengenai pembelajaran hari ini. Ya, ditempelkan di papan tulis silakan. Sudah? Kita minggu depan jangan lupa ya, kita membahas tentang organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi nanti ada perbedaan antara organ sistem pencernaan pada manusia dengan hewan-hewan ruminansia. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Hasilnya juga sangat memuaskan. Silakan untuk ketua kelas dalam disiapkan dulu sebelum kita pulang. Alangkah baiknya kita itu berdoa supaya ilmu kita itu bermanfaat. Amin. Pulang hati-hati di jalan, silakan dalam dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh silakan.